Saya Rio Judika Samuel Panjaitan dari Prodi Aquacultur 2018 kelas PDPC NIM 260 2011 813 0107. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas daripada praktikum mata kuliah Teknologi Pembenihan Ikan, yakni dengan topik yang saya ambil kali ini adalah penyuntikan hormon ovaprin pada ikan mas koki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hormon ovaprin dan apa saja kegunaan daripada hormon ovaprin tersebut, serta kita akan mempelajari tentang materi apa yang digunakan dan metode apa yang dipakai dalam proses penyuntikan hormon ovaprin pada ikan mas koki. Ovaprin adalah merek dagang bagi hormon analog yang mengandung 20 mikrogram analog salmon gonadotropin releasing hormone atau SGNRH, LHRH, dan 10 mikrogram domperidone sejenis antidopamin per mililiter. Ovaprin biasanya dibuat dari campuran ekstrak kelenjar hipofisa dan hormon mamalia. Hal ini diperkuat oleh Dewantoro et al. 2017 yang menyatakan bahwa hormon ovaprin merupakan salah satu jenis hormon sintesis yang dapat digunakan untuk merangsang proses pemijahan pada ikan yang mengandung gonadotropin releasing hormone atau GnRH dan antidopamin atau domperidone. Hormon ovaprin ini memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut. 1. Menekan musim pemijahan pada ikan. 2. Mengatur kematangan gonad selama musim pemijahan normal. 3. Merangsang produksi sperma pada jantan untuk periode waktu yang lama dan volume yang lebih banyak. 4. Merangsang pematangan gonad sebelum musim pemijahan. 5. Memaksimalkan potensi reproduksi. 6. Mempertahankan materi genetik pada beberapa ikan yang terancam punah. Dan yang ketujuh, mempersingkat periode pemijahan. Bahan yang digunakan yakni hormon ovaprin sebagai suntik untuk menyuntikkan hormon ovaprin pada ikan, Aquades untuk kombinasi dan sterilisasi alat, kain lap untuk membantu proses penyuntikan juga, Caesar untuk menangkap ikan mas koki tersebut, filter dan aerator untuk membantu suplai oksigen juga, ember, sepasang ikan mas koki, dan yang terakhir adalah akuarium sebagai wadah pemeliharaan ikan mas koki. Wadah pemeliharaan itu harus dilakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi ini bertujuan untuk menjaga kebersihan wadah dan mencegah adanya kontaminasi serta infeksi terhadap bakteri yang mungkin membahayakan pada ikan mas koki. Setelah dicuci, kemudian dilakukan pengeringan hingga benar-benar kering seperti pada gambar. Berikutnya kita harus tahu cara membedakan jantan dan betina. Kita harus membedakan jantan dan betina karena setiap jantan maupun betina memiliki dosis yang berbeda-beda saat disuntikkan hormon ovaprin. Maka pemilihan jantan dan betina ini perlu dilakukan agar kita tidak salah memberikan dosis. Bagaimana cara membedakan ikan mas koki jantan dan betina? Berikut beberapa hal yang harus kita ketahui. Ikan mas koki jantan memiliki bentuk tubuh yang ramping, sedangkan betina tubuhnya bulat. Pada bagian sirip depan jantan terdapat bercak putih, sedangkan pada betina tidak terdapat bercak putih pada bagian sirip depan. Anus pada ikan mas koki jantan berbentuk oval dan juga rata, sedangkan pada betina anusnya berbentuk bulat dan lebih menonjol. Pada jantan, sirip punggungnya lebih melebar dan kepalanya berbentuk lebih kecil daripada ukuran kepala betina. Sedangkan pada betina, sirip punggungnya lebih kecil dan juga berbentuk meruncing dengan kepala yang lebih besar dan juga tentunya bulat. Untuk sifat yang membedakan terakhir dapat kita lihat dari pergerakannya, di mana pergerakan jantan lebih terlihat agresif daripada betina yang terlihat lebih pasif atau malas bergerak. Dapat dilihat pada video ini bahwa si jantan bergerak lebih bebas dan dapat dikatakan agresif, sedangkan betina yang terlihat lebih pasif.
Setelah mengetahui jenis kelamin daripada ikan mas koki, kemudian kita dapat melakukan proses penyuntikan hormon ovaprim. Penyuntikan hormon ovaprim. Dilakukan proses penyuntikan, maka perlu dilakukan proses pengukuran atau penentuan dosis yang akan digunakan pada ikan mas koki sebelum dilakukan penyuntikan hormon ovaprim. Dosis yang diambil tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih karena bisa berakibat fatal atau bisa juga berakibat yakni overdosis. Jadi dosisnya harus sesuai dengan jumlah dosis yang diperlukan setiap ikan sesuai dengan jenis kelamin ikan. Untuk dosis pada ikan mas koki jantan diperlukan 0,04 ml dengan kombinasi air aquades 1:1 hingga dosis total sebanyak 0,08 ml. Untuk dosis betina sebanyak 0,07 ml dengan kombinasi air aquades 1:1 sehingga didapatkan dosis total sebanyak 0,14 ml. Setelah hormon ovaprim diambil sesuai dosis yang dibutuhkan, maka kemudian dilakukan penyuntikan pada ikan mas koki. Penyuntikan pada ikan mas koki ini dilakukan dengan teknik intramuskuler, yakni teknik yang dilakukan dengan melakukan penyuntikan pada daerah punggung ikan, yakni di sebelah kiri atau sebelah kanan pada bagian sirip punggung ikan. Nur et al. 2017. Penyuntikan dilakukan dengan kemiringan 30-45 derajat, di mana pada saat kita melakukan penyuntikan kita harus tetap melakukan pengurutan pada bagian yang disuntik pada ikan agar prosesnya dapat mengalir ke tubuhnya dengan baik dan dengan merata. Setelah dilakukan proses penyuntikan, maka ikan dikembalikan ke dalam wadah pemeliharaannya. Setelah dilakukan penyuntikan hormon ovaprim pada ikan mas koki, maka ikan mas koki harus dipisahkan dalam dua wadah yang berbeda selama 6 jam. Hal ini biasa juga disebut dengan waktu laten. Waktu laten merupakan waktu yang dibutuhkan ikan sampai telur ovulasi dan memijat, dihitung dari kapan waktu terakhir kali penyuntikan dilakukan. Nur et al. 2017. Waktu laten yang dimiliki oleh ikan mas koki adalah sekitar 6-7 jam sampai ikan mas koki itu siap untuk dipijahkan. Dewantoro et al. 2017. Setelah melewati proses waktu laten, kemudian ikan mas koki jantan dan betina disatukan ke dalam satu wadah pemijahan. Induk akan terangsang untuk memijah akibat dorongan hormon ovaprim. Induk betina akan mengeluarkan telur yang segera dibuahi sperma oleh induk jantan dan terjadilah pembuahan. Dengan adanya bantuan daripada hormon ovaprim ini, diharapkan mampu menekan musim pemijahan yang lebih cepat dibandingkan musim pemijahan biasanya pada ikan mas koki. Ini adalah peran terpenting daripada penggunaan hormon ovaprim pada induk jantan dan betina ikan mas koki. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.